Ucapan kita dalam sholat juga itu jangan terlalu cepat. Ibu bapak tahu enggak itu ketika kita tahiyat, itu terjadi dialog Allah dengan hambanya. At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu, itu dialog antara Allah dengan hambanya. Tahu yang namanya dialog? Yang namanya dialog, saya bicara, ibu diam. Ibu bicara, saya diam. Itu namanya dialog. Kalau saya bicara, ibu juga bicara, itu bertengkar. Iya toh? Namanya dialog, bahasa Ugina, si pakalabe ki. Idi yolo mau bicara. Coba lihat orang kalau pergi lamaran. Engkau tuh kapa meluk tapaletu. Barangkali ada kita mau sampaikan. Yang bicara dulu, yang punya rumah. Ucapan selamat datang. Sudah itu disambut oleh tamu. Sudah itu tuan rumah mengatakan barangkali ada hajat yang ingin disampaikan. Sudah bicara, saya lagi bicara sebagai tuan rumah. Baik, kami akan pertimbangkan apa yang bapak sampaikan. Masa ada orang lamaran baku gia, dia bicara, mentong kau kanya, kau iya mahal sekali. Ya, mulai mau balik. Ya, maka itu yang namanya dialog. Kita baik bicara. Dan Bapak tahu dalam sholat itu ada beberapa doa di dalamnya. Yang namanya kita memohon, kita harus bagus caranya. Mana ketika kita memohon, duduk di antara dua sujud. Itu ada 8 permohonan yang semua baik. Rabbi ghafirli, warhamni, wajaburni, warfa'ni, warsukni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. 8 di dalam situ kau minta. Namanya minta, tentu harus caranya bagus. Weh, kasih saya ketuamu kalau tidak mau kandatukku. Bukan minta namanya itu. Maka ketika baca bacaan sholat, minimal perbaiki, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Pantas kalau kita sholatnya terlalu cepat, kan ada memang orang itu sholatnya sholat duhur 2 rakaat ji. Tak 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 tak. Selesai misalnya. Bukannya dia capek dengan bacaannya, tapi capek karena cepatnya. Nah, yang berikutnya tadi disampaikan harus latihan bicara, baik perbicaraan, apalagi baju. Kalau perlu dulu saya kalau mau pergi rumahnya ada orang kusuka, kalau perlu bajunya sepupuku ku pinjam. Kenapa? Kan kita mau penampilan beda ini. Masa mau ketemu Allah pakaian seadanya. Terutama kita ini anak-anak adik-adik nih yang selalu pakai baju oblong. Boleh, tapi sama nama itu piko melamar baju sambaran lu pakai. Boleh, tidak batal, sah. Cuma ada yang bisa membatalkan sholatmu. Apa? Ketika ruku, tak tarik nih bajumu. Mulai mito, naik nih. Sujud, kelihatan ada celengan di belakang. Batalak na boeng. Ya. Nah, itu sebabnya kita kalau pergi ke masjid pakai baju yang dianjurkan bahasa agamanya pantas, indah. Itu bukan anjuran ulama. Itu bukan perintah Nabi, langsung dalam Quran surah Al-Jum'ah. Di situ dijelaskan, itu ada di situ. Datanglah engkau ke rumahku dengan berpakaian yang indah. Itu langsung diperintah Allah, berpakaian yang indah. Maka kalau bapak ibu mau ke masjid atau mau sholat di rumah, lalu sengaja mengganti kostum karena penghormatan kepada Allah, sengaja memakai baju yang rapi, indah karena menghormati Allah, maka bisa jadi itu sebabnya doamu dikabulkan. Bisa jadi itu sebabnya karena kamu sangat rindu dan menghormati Allah, sehingga kau luangkan waktu, kau beli baju khusus ketemu Allah. Bisa jadi itu yang menyebabkan kamu tertolak dari bencana. Kenapa? Allah tahu, nah suka sekali kak ini hambaku, nah suka, nah sayang sekali kak. Karena maunya dia ketemu Allah, maunya ketemu Tuhannya, dia pakaian khusus. Bisa jadi itu yang membuat ada karomah dalam dirimu.
Maka biasakan datang ke masjid dan berpakaian indah. Itu perintah Al-Quran langsung. Cuma kadangkala itu tong kita pakai mencuci, itu dipakai tidur, itu dipakai memasak, itu dipakai pergi main futsal, itu dipakai pergi pasar, itu dipakai mengepel, berkeringat 2 hari. Begitu kau salat Allahu Akbar, mengamuk kuman, gatal semua mak kok. Mas sambayang kok mak garu jak menu kerja. Masa ketemu Allah begitu? Jak ketawa serius kayak ini. Coba beda ketemu ke wali kota, baru di depannya ke wali kota kau garuk semua badanmu. Anu Pak, apa namanya itu? Itu saya bilang tadi, dari tadi ku cari Pak. Nah bilang ke wali kota, keluar kau dulu hari di luar kau kalau mau ke Manggaru. Maka itu sebabnya kenapa kita belasan bahkan puluhan tahun sholat, kok sholat ini tidak bisa mencegah kita dari perbuatan maksiat? Kok sholat kita ini Allah belum dengar? Nah, itu tadi berpakaian ala kadarnya. Apalagi yang disunahkan supaya bisa khusyuk. Sunnah itu harus pakai parfum. Mana mau parfum palsu? Pakai maku. Pakai. Kalau kau sengaja beli parfum, mau kau beli yang asli, tapi kan jalan. Nah, anakmu juga mau dikasih uang. Tapi kau beli yang ada apa adanya, kau beli parfum yang apa adanya supaya mengikuti sunnah Nabi, insya Allah itu yang membuat Allah senang sama kamu. Bisa jadi yang parfum palsu itu kamu pakai, Allah senyum sama kamu. Kodong motongi pakai asli, tapi ndak ada warna kusukamu hambaku. Tapi kan kita datang sekedar ketemu Allah sekedarnya saja, maka hasilnya sekedarnya juga. Nah, Ramadan kali ini usahakan yang tinggal 24 mami. 24 tinggal 24 ini yang masih 24, usahakan selama 24 hari itu kamu berpakaian yang baik ketika sholat, supaya keluar Ramadan selama 1 bulan kau latihan berpakaian baik, keluar Ramadan tetap kau amalkan. Insya Allah itu ada barakah dalam diri. Coba diamalkan. Songkok tabede, songkok. Buka mi ciumi. Ciumi bede songkok tak. Ciumi. Tanah musik bu. Ibu-ibu juga begitu. Kudungnya lemu-lemu mi. Hitam bukan, coklat bukan, biru bukan. Ada itu yang ada kak-dikadinya di sini. Masih itu kuduna yang seperangkat alat sholat. Ya, ini yang penting ibu. Sholat ibu kudung boleh warna-warni, tapi yang sunnah itu yang tidak menarik perhatian bagi perempuan. Itu makanya dulu itu perempuan satu kedungnya warnana putih semua. Sekarang ada coklat, ada hitam, ada krem, ada biru, macam-macam ini modern nih. Boleh bu, boleh. Tapi kalau mau yang disenangi Allah, yang tidak terlalu menarik perhatian. Itu orang-orang Saudi satu jit kudungnya hitam. Kita, waduh, ada bunga-bunganya. Tuh, untung anda ada tulisannya. Kalau ada tulisannya, orang baca semua di belakang. Majelis Taklim Penyuki. Untung tidak ada tulisannya. Ya, itu juga sunnah adik-adik sekalian, berpakaian itu jangan ada tulisan-tulisan di belakang karena kusiksa orang. Pasti orang baca di belakangmu. Persatuan Guru Republik Indonesia Syaban Cambaya caleg DPR RI nomor urut 7. Itu sunnah, jangan ada tulisan-tulisan. Ibu-ibu, ini yang penting lagi, jangan tipis. Kalau tipis dan kelihatan kulitnya dari luar, batal sholatmu, pasti batal. Kenapa? Syarat sahnya sholat menutup aurat. Kalau kelihatan kulitnya itu namanya transparan, itu batal. Boleh pakai yang tipis-tipis, tapi pakai lengan panjang. Ada lagi itu yang lobang-lobang. Ada ibu toh? Lobang-lobang kudunya.
Nah, kalau dia lobang-lobang dan nampak kulitnya, batal, tidak sah sholatmu. Kenapa? Syarat sahnya sholat menutup aurat. Maka hati-hati, bisa jadi itu semua yang menyebabkan sholat kita tidak mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ramadan kali ini tingkatkan kualitas sholat kita, perbaiki rukun-rukunnya, perbaiki gerakan-gerakannya, bacaan-bacaannya, waktu-waktu sholat kita. Itulah enaknya itu orang kalau dekat dengan masjid rumah. Karena kalau dekat dengan masjid rumah, minimal kita bisa berjamaah. Maka bapak-bapak ini kalau mau belikan rumah besok anaknya, cari yang dekat dengan masjid. Jangan beli rumah 10 menit dari rumah sakit. Berdoa kau supaya tidak masuk ke rumah sakit. Tidak pernah itu kau dimasukkan dalam rasa raki. Wah, saya pernah mau dari enaknya itu rumah sakit. Baru jengkelku sakit tompak baru datang orang bawakan kue. Apalagi kalau sakit makin tidak bisa dimakan semua. Makan ki ustaz, makan ki apa makan sakit makin ini. Coba beda kalau waktu tak sehat, biar tidak nusuruh aku habisi juga. Ya? Nah, itu ada lagi bikin rumah 10 menit dari mall. Mau kau tiap hari ke mall? 5 menit dari bandara. Paling 1 kali kau 1 tahun pergi bandara. Yang bagus 3 menit dari masjid. 5 menit dari masjid. Insya Allah kalau rumah kita dekat masjid, anak-anak pasti mainnya di masjid. Kalau sudah main di masjid anak-anak, insya Allah hatinya akan terpelihara. Kita juga takmir masjid, jangan tong kalau anak-anak ke masjid nak ribut langsung semes, pak keluar kok, tidak mau datang. Bapak-bapak juga kalau anak-anak mau pergi ke masjid, belikan baju, belikan songkok. Ini mau pergi masjid, pak mau ke masjid taraweh, belikan songkok. Itu ada songkok nenek mau pakai nak. Songkok neneknya nomor 9. Dia kepala aja nomor 7. Bayangkan itu pak, tak putar-putar songkoknya. Pas ruku jatuh, diketawain sama teman nak. Pak Doja, Pak Doja, Pak Doja, Pak Doja. Nggak mau mimpi masjid gara-gara apa? Bapaknya. Mah, dah usahakan Ramadan kali ini perbaiki kualitas sholat. Itu dulu. Tidak mungkin Allah sampaikan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar kalau memang solat tidak akan mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Lalu kenapa ada orang solat tetap tidak baik sifatnya? Percaya itu salah satu penyebabnya karena solatnya yang penting gugur kewajiban. Nah, yang berikutnya, selama Ramadan ini usahakan Bapak Ibu sekalian solat nilai-nilainya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimaksud dengan khusyuk dalam solatnya, satu diantaranya dia solat 24 jam. Ada Quran solat 24 jam? Ada. Artinya apa? Nilai-nilai solat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa nilai-nilai solat? 1. Ibu bapak, bisa ndak solat tidak ada wudhu? Bisa? Bisa? Bisa. Tayamum. Kalau tidak ada air toh tayamum. Pernah ada orang di tayamum, Pak ini di sampingku duduk kan, atau bilang ustaz. Itu kan kalau kita berangkat subuh dari Jakarta jam-jam 2 atau hampir jam 3, itu pasti kita sholat subuhnya di pesawat. Pasti sholat subuhnya di pesawat. Dan itu hampir setiap subuh kalau saya pulang dari Jakarta, kalau 100 penumpang pesawat, upah sekali kalau ada 5 sholat subuh di atas pesawat. Pasti di atas pesawat sholat, tidak mungkin sebelum terbang. Belum pi masuk, tidak mungkin juga tiba pi jam 6 mi. Pasti di atas pesawat orang sholat. Nah, ada orang saya lagi, dia sholat, mi tayamum nih, bincaran tayamum ibu. Mau ketawa, takut tersinggung nih, terpaksa bagaimana? Nak kira barangkali pakai air. Namanya napa tolo-tolo dirinya. Orang kota tayamum lihat ya, yang ndak biasa ya, kursus kilat. Kursus kilat. Ini lengan baju harus di atas siku. Ya. Tidak boleh begini. Tidak boleh begini rata dengan siku. Atau di bawah siku. Dia harus di atas. Ya.
Nah, kenapa? Karena ini harus diusap semua. Karena kalau dia sejajar siku, tidak kena siku. Nah, itu siku yang harus diusap. Nah, begini, letakkan telapak tangan di dinding, dinding pesawat atau dinding mobil. Sudah itu, pertama tadi wajah dulu. Sorry, wajah dulu. Wajah dulu, ini dulu. Nah, usap semua yang tidak ditumbuhi bulu. Sudah. Ini tangan kiri dibawa. Sapuannya sampai di sini. Sini ya. Ini dulu. Usap. Nah, Pak Jeko. Ya, kasih bengkok siku. Karena ini siku makin tua makin keriput. Ya, kerepot. Sudah, lap. Nah, masuk ini. Ini tadi kan ini. Belahan ini tadi kan. Nah, berarti tersisa debu di sini. Nah, maka ini lagi yang apa lagi? Telapaknya. Nah, ini. Sudah. Tadi kanan di atas, sekarang kiri di atas. Ini lagi setengah. Nah, ini. Saat selipat siku. Nah. Sudah mi sama yang mako. Ya mako lagi pura-pura ada air. Berarti aku makala. Ya. Sudah itu terserah dia mau tersinggung atau tidak, aku kasih tahu nih. Nampak tayamum beda kalau pakai air. Kalau tayamum ini saja dicuci Pak, dibasuh sama ini. Selesai, tidak ada jini. Samanya. Dia bilang, oh begitu Pak Ustaz. Iya, pernah dulu ada ku dengar begitu. Dalam hatiku, modus lagi. Ya, nah, sudah. Sholat duduk. Anggaplah ini lagi duduk. Kalau duduk, ambil maki kudunta ibu, kasih keluar mi kudunta pakai. Kalau ibu jilbabnya bisa menutup aurat semuanya, ibu ndak usah pakai kudun sholat, cukup yang dipakai. Nah, bapak-bapak duduk mi. Kasih tahu di samping tak, jangan kau ganggu sembahyang nggak dulu. Jangan sampai orang non muslim dia tidak tahu kalau kita lagi sholat. Nah, kira-kira nanti gila. Ya, kasih tahu. Bilang saya lagi sholat, tolong jangan diganggu. Allahu Akbar. Sudah bi? Baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, baca surat pendek, selesai. Allahu Akbar. Kepala saja goyang kalau ruku. Begini saja ibu. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Sudah itu. Kalau ruku badan tak ikut kasih tunduk. Allahu Akbar. Sejauh-jauhnya. Kalau sujud, Allahu Akbar. Nah, sudah dan seterusnya. 2 rakaat. Kalau subuh. Nah, kalau duhur boleh langsung ibu jamak. Duhur 2, asar 2. Tapi kalau ibu merasa masih asar ini sampai ke rumahku, cukup sholat duhur. Nah, kalau di atas pesawat, yakin bisa sampai di rumah, boleh 2 pilihan. Pilihan pertama, sholat di atas pesawat. Pilihan kedua, sampai pagi. Namanya jamak takhir. Sholat duhur dikerjakan di waktu asar, nanti setelah tiba di rumah. Bagaimana caranya? Ulama pertama mengatakan, duhur dulu 4, baru asar. Tertib namanya. Duluan tonsen duhur daripada asar. Cara kedua, asar dulu baru duhur. Kenapa? Kata ulama, karena namanya duhur ini ikut di belakangi. Mana yang cocok? Cocok semua. Kalau cocok semua, mana yang salah? Tidak sembayang. Ya, jelas ya? Nah, sudah itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, amalan-amalannya salat tutup aurat. Itu berarti air wudhu. Itu berarti orang yang sholatnya 24 jam hidupnya bersih. Jangan sampai kita yang rajin wudhu 5 kali sehari semalam tapi rumah jorok, tempat tidurnya jorok. Itu tidak syariah. Orang yang baik sholatnya pasti tidak bisa tenang kalau tempat tidurnya, kamarnya, rumahnya kotor. Kenapa? Dia gelisah karena orang yang sholat dengan baik itu pasti hidupnya bersih, pikiran bersih. Kalau orang tempat tidurnya bersih, kamarnya bersih, sekitarnya bersih, pasti selalu bersih pikirannya.
Tapi coba kalau jorok, tempat toiletnya busuk, bau, tempat tidurnya banyak kuman-kumannya, bau. Begitu mau tidur tiba-tiba ada apa itu, kecoa. Itu pasti sholatnya tidak berfungsi dalam hidupnya. Bersih tidak harus mewah, bersih tidak harus mahal, tapi bersih itu bagian daripada kebiasaan hidup yang tidak senang hatinya, tidak tentram hatinya kalau bau, tidak tentram hatinya kalau tidak rapi, tidak tertam perasaannya kalau ada yang tidak bersih di sekitarnya. Apalagi orang yang sholat itu insya Allah disiplin. Kenapa? Bu, Pak, bisa ndak sholat duhur jam 4 sore? Kalau normal ya, kalau normal bisa ndak? Ndak, karena itu masuk asar. Itu berarti orang yang baik sholatnya menghargai waktu, disiplin waktu, lain sebagainya. Banyak nilai-nilai